Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal XAU USD yang berlaku hari ini tanggal 30 September 2022 hari Jumat ataupun minggu terakhir dan sekaligus bulan terakhir di September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal XAU USD harian ataupun gold pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya, kemarin itu saya infokan kalau teman-teman boleh sell ketika dia ngebreak 1646 ya. 1646 itu teman-teman boleh ngebreak karena setahu saya di sini tuh dia ngebreak supportnya ya. Dia ngebreak support terendah di sini di 1646 dengan harapan kita bisa turun sampai ke 1639 sebelum akhirnya dia naik lagi. Ternyata kemarin itu ternyata harga dari XAU USD dia turun ya, dia turun sampai kita bisa lihat ini ada satu candle besar di sini ngebreak, tapi setelah ngebreak ini retest harga malah tidak langsung turun ya. Jadi kemarin itu konfirmasinya kurang bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang nekat sell kemarin ya, kalau yang sell kemarin ini sebenarnya kena stop loss kemarin ya di harga 1656 yang dimana sebelumnya kita sudah profit lumayan di sini seperti itu ya. Terus kalau yang ngebuy gimana? Yang ngebuy seperti saya sarankan kemarin, break 1662 baru teman-teman bisa ngebuy. Nah, kalau sekarang apakah teman-teman boleh ngebuy? Kalau saya rasa sih, ya kalau ini bisa saya delete ya. Ternyata di sini supportnya yang sebelum dites itu adalah di area ini sebenarnya ya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada support become resistance sebenarnya di sini. Di mana ini menjadi support, kemudian di break, kemudian harga bergerak di sini-sini aja, dan ketika break support lagi, harga meretest menjadi resistan dan kemudian dia drop, dan ketika dia break, harga belum meretest ini, dan ketika dia retest, harga kemudian naik, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan sekarang, apakah teman-teman boleh ambil posisi buy? Karena kalau saya lihat di sini sih ini mepet ya dengan adanya ada satu area supply di sini. Ya, ada satu area supply di sini. Dan saya rasa lebih baik open sell di sini karena di sini harga sekarang sudah berada di atas. Kalau teman-teman nekat open posisi buy, kalau saya pribadi sih kalau ngebuy misalnya TP teman-teman di 1670, stop lossnya itu di bawah swing sebelumnya yaitu di 1656 atau enggak di 1655, itu stop lossnya kalau yang ingin ngebuy. Kalau yang ingin sell bisa menunggu harga di atas di sini ya, bisa menunggu di sini harganya di 1670 atau enggak di 1672, stop lossnya di 1682 ya, 1682 atau enggak seperti trading plan kemarin yang dimana sebenarnya sell yang bagus itu adalah di 1678 ya. Tapi jika memang harga pada saat masuk ke area ini harga sudah berbalik, sudah ada konfirmasi, teman-teman pasang set posisi sell dengan stop loss itu di harga 1685 dengan take profit bisa sampai di 1656 seperti ini, bisa balik lagi ke area ini seperti itu. Jadi karena area ini sudah selesai, ini akan saya delete ya, ini akan saya delete. Dan kalau saya lihat apakah ada area supply demand yang terdekat, ya ini tadi supply demand terdekat di sini. Kalau supportnya, kalau saya lihat support di sini nggak ada ya. Di sini ada tapi kecil ya. Lebih tepatnya supportnya sudah diambil di sini ya. Di sini supportnya sudah diambil ya. Di sini supportnya sudah diambil. Diambil itu gimana? Ketika harga break ini ke atas dan ketika turun, ini ada satu candle di jam 10 ya, di jam 10 ini harga masuk ke dalam ke area mengambil area demand di sini, kemudian harga langsung naik ke atas seperti itu, dan ini harga sudah di break
Jadi kemungkinan harga bisa mengejar area ini sebelum akhirnya dia bisa bergerak turun. Seperti itu. Kalau kita lihat di daily, pergerakan kemarin seperti ada gini ya, seperti ada candle doji kecil di sana. Dan kalau kita lihat apakah sekarang sudah bisa dianggap retrace untuk di XAUUSD, saya rasa sudah bisa, karena harga sudah terbang ke atas ya. Jadi kalau kita Fibonacci ya, pertama kita ambil dari sini dulu. Harga sudah kena 50%. Kalau kita ambil dari sini ke sini 61,8, dan kalau kita ambil dari sini sampai sini ya, dan di sini tepat aja, yaitu berhimpitan dengan Fibonacci daily ya. Ini Fibonacci daily, yaitu di sini ada Fibonacci 50% ya, yang ada di sini ya, yang di area tadi, yang di H1 tadi. Di sini adalah Fibonacci 50%-nya, dan 61,8 itu berada di atas di sini. Di sini ada satu area yang sudah saya kasih tahu dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Di sini merupakan area yang penting juga. Selain 1678 itu area penting ya. Di sini juga ada area supply yang berhimpitan dengan Fibonacci 618. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di daily, saya rasa jika dia retrace-nya pun juga tidak akan begitu jauh ya. Dan kalau kita pakai trendline ya, nah kalau kita pakai trendline, kemungkinan harga akan berhimpitan dengan Fibonacci 618 atau enggak di 50% kena area trendline sebelum akhirnya dia akan drop lagi. Seperti itu. Ya, jadi untuk XAUUSD saya rasa dia masih bisa bergerak naik lagi sedikit sebelum akhirnya dia akan turun. Seperti itu. Kalau candle weekly ya, kalau kita lihat candle weekly ya, kalau kita lihat candle weekly di sini sudah ada rejection. Kalau kita pakai candle weekly untuk melihat Fibonacci-nya, ya jangan di sini ngambilnya, di sini kita ambil Fibonacci-nya ya. Kalau kita ambil Fibonacci weekly, kita ambil di sini, di mana di sini Fibonacci 38,2 juga di sini, dan Fibonacci 50% itu ada di sini. Di sini kalau kita lihat di weekly ada area area 50% dengan area supply di sini, di satu candle doji ini. Karena kalau kita lihat weekly ya, kalau kita lihat weekly, kita bisa menggambar satu area trendline lagi di sini. Ya. Di sini kita bisa tarik garis trendline, dan di sini juga kita tarik garis trendline di sini. Oke, sebentar. Ini juga ada trendline di sini ya. Nah, jadi di sini ada bearish channel ya, channel turun. Kalau saya hilangkan, nah di sini ada bearish channel ya. Di sini ada bearish channel yang dimana ketika harga kena di bawah kemudian naik, dan sebenarnya targetnya itu adalah di sini. Ya, targetnya adalah di sini, sebelum akhirnya dia bisa naik sebenarnya. Jikapun dia bisa bergerak naik, ya di sini di daily, di weekly maksud saya, di weekly ini harus bisa nge-break dulu. Jika harga memang bisa break ke atas ya, melewati trendline yang ada di sini. Nah, trendline yang biru ini, saya rasa baru harga dari XAU akan mulai bergerak retrace ke atas. Apakah sudah boleh nge-buy? Saya rasa sih belum. Seperti itu. Jadi kalau XAUUSD per minggu nanti ya, candlenya saya rasa akan ditutup seperti ini, seperti ada hammer di sini ya. Lalu kalau kita lihat di monthly kita masih bearish ya. Monthly kita masih bearish, seperti di sini sudah 1 2 3 4 5 6, sudah 6 bulan market dari XAUUSD ini bearish ya. Jadi bearishnya pun masih konstan, dalam artian tidak mengecil ya. Jika di candle weekly ini kita melihat kita melihat di candle monthly ini semakin lama semakin kecil, nah, price action-nya seperti itu, maka itu kemungkinan akan ada tanda-tanda untuk
terjadi reversal. Tapi karena kalau kita lihat ini besar candle dan besar panjang ekor di sini hampir sama semua, yang menandakan bahwa kekuatan bias di sini masih konstan ya, masih konstan di sini, tidak mengecil-mengecil seperti di sini. Dia biasa, sedang, terus mengecil, lalu ada engulfing di sini. Nah, di sini baru ada di bulan selanjutnya baru bisa ada kenaikan di sini. Nah, di sini karena konstan ya, masih konstan besar candlenya di sini. Kemungkinan di bulan depan, entah itu di minggu pertama atau enggak di minggu kedua, itu kemungkinan akan terjadi seperti ini, seperti di tanggal 1 Juni 2022, yang dimana akan ada pergerakan naik ke atas sebelum akhirnya nanti akan ditutup ke bawah. Saya rasa sih seperti itu. Ya, jadi kita tunggu aja minggu depan, karena kalau kita lihat weekly juga, kemungkinan akan ada retracement untuk di minggu depan, tapi kita tunggu aja bagaimana pergerakannya. Tapi untuk per hari ini, saya rasa sih untuk nge-sell masih boleh ya, nge-sell masih boleh di atas di sini. Dan kalau mau nge-sell di bawah, saya sarankan break 1641 ya. Kita harus nge-break area supportnya di sini, yang dimana merupakan resisten become supportnya. Dan ketika kita bisa nge-break 1641, maka harapan kita akan bisa langsung jauh sampai ke 1630. Seperti itu. Jadi di sini kita sell selanjutnya jika memang harga itu turun. Tapi boleh nggak nge-sell ketika harga di 1660, ya kan, di 1660 ini, di Fibonacci di 23,6. Boleh nggak nge-sell ini Fibonacci weekly ya, maaf ya, ini salah nih. Kita pakai Fibonacci daily dulu ya. Nah, kita pakai Fibonacci daily dulu dari swing terakhirnya dia. Dari sini sampai sini. Ya. Dari sini sampai sini, apakah kita boleh sell di harga Fibonacci 1660, yaitu di harga 38,2? Boleh nggak sell di bawah sana? Boleh-boleh aja. Yang penting stop loss teman-teman itu tahu taruh di mana ya. Misalnya sell di sini misalnya. Stop loss teman-teman tuh mau nggak mau ya di atas. Kalau mau ya setara ini, setara 1685. Kalau mau, kalau nggak ya pendek aja di 1675 stop lossnya, dengan harapan dia bisa turun lagi sampai ke support sebelumnya di sini, sampai ke 1643. Jika memang bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya ambil profit sedikit aja, karena sekarang juga hari Jumat ya. Dan kalau kita lihat per hari ini, newsnya di malam hari cuma ada di Core PCE Price Index dan PCE Price Index aja. Sisanya nggak ada. Ya. Jadi kalau kemarin itu hasil dari newsnya, di sini bagus ya. Pengangguran mingguan ini sebenarnya bagus, angkanya 193.000, lebih sedikit. Dan untuk GDP di Amerika ini sebenarnya masih minus ya, yang sebelumnya 1,6 menjadi minus 0,6. Ini yang dianggap hasilnya sedikit mix, tapi masih cenderung bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus untuk dolar, indeks dolar, tetapi karena saya rasa indeks dolar itu sedang mengalami bukan melemah sih, istirahat ya bahasanya. Karena kalau kita lihat kemarin kan indeks dolar itu rally terus menerus. Sekarang setelah minggu lalu itu dihantam dengan dengan sikap The Fed dan sebagainya, yang membuat pergerakan indeks dolar itu naik ya kan, dan membuat gold itu turun sampai ke 1614. Akhirnya di minggu ini indeks dolar itu bisa dibilang bukan melemah tapi beristirahat bahasanya, lebih bergerak sideways, turun sedikit, bisa dibilang koreksi ataupun bisa dibilang istirahat dari pergerakannya, seperti itu. Nah, kesempatan itulah yang dianggap investor untuk bisa membuat harga emas nih lebih tinggi lagi, seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah di minggu depan tuh indeks dolar itu akan masih istirahat ataupun masih koreksi, atau bahkan sudah mulai start lagi untuk bullish movement-nya atau nggak bullish trend-nya, seperti itu. Itu kita tidak tahu. Yang penting kita di sini, karena kita melawan dolar, sekali lagi jangan pernah nge-buy. Jadi kalau kita sell, di sini ada 3 posisi ya, yaitu di atas di sini. Untuk saat ini jika memang harga itu kena ya. Yang pertama itu adalah teman-teman boleh
sell di 1670 dengan stop loss di 1680 ya. Lalu sell di sini di 1660 dengan stop loss di 1675. Lalu jika break 1641 teman-teman stop lossnya di 1650 ya, 1650 seperti ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Ingat, sekarang hari Jumat ya, akhir minggu dan akhir bulan juga. Jadi hati-hati, biasanya kita akan melihat sedikit ada volatilitas di akhir bulan dan sekaligus di akhir minggu seperti itu. Oke, jadi sekian aja analisa pada hari ini dan minggu ini sekaligus dan akhir bulan September 2022. Sampai jumpa di bulan depan, lebih tepatnya di minggu depan tanggal 3 Oktober 2022. Bye-bye.